Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 BGSD 1, saya Rifki Tiara Febrianti dan juga Dita Siti Barokah akan memaparkan mengenai pembelajaran sosial emosional topik 2 ruang kolaborasi lembar kerja 2.5. Sinopsis film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah sebuah film historis edukatif karya sinias muda berbakat Riri Reza dan produser ternama Mira Lesmana. Diangkat dari sebuah novel berjudul sama karya autobiografi Andrea Hirata. Biarpun sedikit berbeda dalam penuturan cerita dari novel aslinya, film ini berkisah tentang perjuangan dan persahabatan 11 bocah beserta 2 gurunya di sebuah sekolah sederhana di Pulau Belitung. SD Muhammadiyah, sekolah tertua di Belitung yang bahkan bangunannya sudah tak layak pakai lagi. Awalnya sekolah tersebut sudah akan tutup oleh Pak Harfan selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah. Namun satu-satunya guru di SD tersebut Bu Muslimah tanpa menyerah mencari siswa ke-10 sebagai syarat agar SD Muhammadiyah dapat tetap berdiri. Hingga akhirnya datanglah Harun, anak dengan keterbelakangan mental yang mendaftar ke SD Muhammadiyah. Ikal dan teman-temannya mendapat julukan Laskar Pelangi oleh Bu Muslimah. Hal ini disebabkan oleh kegigihan dalam meraih masa depan yang mereka tunjukkan meskipun dalam segala keterbatasan yang menghalangi mereka. Dalam film Laskar Pelangi terdapat beberapa hal penting, yaitu sebagai guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat tinggi dalam mendidik walaupun dengan keterbatasan kondisi. Kemudian, guru diibaratkan sebagai lilin dan contoh yang menerangi sekitarnya dalam gelap, yang mampu mendidik dalam segala keterbatasan. Sebagai siswa, meskipun hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi. Mereka selalu antusias untuk belajar dan meraih mimpi mereka, meskipun harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Semangat belajar mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Film Laskar Pelangi memiliki pesan yang sangat inspiratif, yaitu bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai mimpi mereka, terlepas dari latar belakang atau kondisi mereka. Film ini mendorong kita untuk selalu semangat belajar, gigih berusaha, dan optimis dalam menghadapi masa depan. Jika sudah menonton film tersebut, apa yang bisa dipelajari dari film tersebut dan berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang pertama adalah mindfulness, seorang guru yang memiliki keinginan kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang kedua, compassion, guru sebagai agen perubahan menggunakan metode bervariasi dan mendorong peserta didik mengikuti kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian empati, guru menyadari keberagaman peserta didik berawal dari latar belakang dan kemampuan dasar yang berbeda. Yang terakhir ada critical thinking, mengamati setiap keunikan karakter masing-masing peserta didik. Film Laskar Pelangi menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan peserta didiknya. Guru yang semangat, kreatif, inovatif, berteladan, peduli, berempati, gigih, dan memiliki keyakinan dapat memberikan pengaruh positif dan membantu peserta didiknya untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Kemudian ada sinopsis film Negeri 5 Menara. Film Negeri 5 Menara merupakan film yang mengisahkan tentang Alif yang merantau dari Sumatera ke Jawa untuk menuntut ilmu di sebuah pesantren. Ia mengaji dan bersekolah di sebuah pesantren di Jawa Timur dan meninggalkan kenyamanannya di kampung halaman, meski awalnya ia tidak berkenan untuk merantau dan menuntut ilmu di pesantren. Setelah diterima di pondok pesantren tersebut, Alif harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Di pondok pesantren ini, Alif akan dibimbing oleh seorang ustadz atau kiai atau guru, dan seperti pondok pesantren umumnya, guru akan membiasakan anak didiknya untuk mematuhi peraturan pesantren yang agak ketat seperti sholat berjamaah, mengaji, mandi, kerja bakti, hingga berangkat sekolah secara disiplin dan tegas. Dalam kelas pun, guru selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ilmu yang diberikan bukan hanya ilmu agama saja, namun mereka belajar pula mengenai keilmuan, kepribadian, keterampilan, dan kemasyarakatan.
Lalu, hal apa aja sih yang bisa dipelajari dari film Negeri Lima Menara tersebut, dan apa hubungannya dengan pelajaran sosial emosional? Kemudian ada yang dapat dipelajari dari film Negeri Lima Menara adalah yang pertama, Alif bersedih karena tidak bisa mengikuti jejak Randai yang masuk sekolah non-agama. Padahal Alif sebenarnya mempunyai keinginan seperti Randai, namun tidak diizinkan orang tuanya. Teman-temannya pun berusaha untuk menghibur dan peduli dengan Alif, dan ia bisa bersemangat kembali karena ia teringat dengan tugasnya. Yang kedua, Fikri mengalami masalah dengan hafalannya dan Pasu mengalami kesulitan membaca bahasa Inggris. Setelah mengetahui kekurangan masing-masing, keduanya sepakat untuk saling bekerja sama. Yang ketiga, mendidik anak bukan hanya kewajiban guru saja, namun orang tua pun mempunyai andil yang sangat besar untuk mendukung dan memotivasi anak agar mencapai cita-citanya. Yang keempat, keterampilan bersosialisasi dan memberikan empati sangat diperlukan untuk dapat beradaptasi dan berkolaborasi di kehidupan pesantren yang di dalamnya terdapat berbagai macam latar belakang budaya seseorang. Yang selanjutnya, Alif sebagai tokoh utama dalam film ini adalah sebagai siswa baru yang belajar di pesantren. Maka dari itu, ia harus selalu belajar mengenai tantangan dan hal-hal baru di pesantren. Alif selalu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai semua keinginannya. Yang keenam, guru harus selalu mencontohkan hal yang baik karena ia akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak didiknya. Guru juga harus mengarahkan dan memotivasi anak didiknya untuk selalu semangat dan belajar yang sungguh-sungguh. Yang terakhir, saat Alif dan teman-temannya berbuat kesalahan, guru menasehatinya agar tidak mengulang kesalahan yang sama dengan menggunakan pendekatan personal. Namun terkadang pula ditegakkan hukuman yang sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, hubungan antara Negeri Lima Menara dengan pembelajaran sosial emosional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kesadaran diri dan empati. Alif bersedih karena tidak bisa mengikuti jejak Randai yang masuk sekolah non-agama. Padahal Alif sebenarnya mempunyai keinginan seperti Randai namun tidak diizinkan orang tuanya. Teman-temannya pun berusaha menghibur dan peduli kepada Alif dan ia bisa bersemangat kembali karena teringat tugasnya. Yang kedua, tentang kesadaran sosial. Pesantren tempat Alif sekolah dan teman-temannya diisi oleh pelajar dari berbagai macam daerah, latar belakang budaya, adat, dan istiadat. Maka dari itu, kesadaran sosial diperlukan agar mereka dapat menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Selanjutnya, mengenai keterampilan sosial. Interaksi antara guru dan peserta didik mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, negosiasi, dan pemecahan masalah yang merupakan aspek penting dari pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru dalam film ini juga dihadapkan pada situasi saat mereka harus membuat keputusan yang mempertimbangkan baik kepentingan individu maupun kelompok, menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab khususnya saat guru harus memberi hukuman bagi anak didiknya yang berbuat kesalahan. Selanjutnya, hubungan dengan EMC 2. Yang pertama, empati. Guru dalam film tersebut dapat memunculkan empati dan kesadaran diri pada anak didiknya dengan membiasakan kebiasaan yang baik, peduli antar teman, dan jiwa korsa di kehidupan pesantren. Yang kedua, mindfulness. Guru selalu memotivasi anak didiknya untuk selalu belajar bersungguh-sungguh. Yang ketiga, compassion, yaitu memahami kebutuhan peserta didiknya dan mengupayakan kegiatan pembelajaran yang maksimal. Yang keempat, critical thinking. Guru dapat menyelesaikan masalah yang ada dan mengambil keputusan yang bijak dan tidak gegabah. Selanjutnya, mengenai Sekolah Rimba. Sekolah Rimba merupakan sebuah film yang mengangkat kisah nyata seorang guru muda yang bernama Butet Manurung yang meninggalkan kenyamanan kota untuk mengajar di pedalaman hutan dengan suku anak dalam. Film ini menggambarkan perjalanan Butet dalam beradaptasi dengan kehidupan suku anak dalam, belajar dari mereka dan mengajar mereka tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai sosial emosional yang penting. Sekolah Rimba adalah film yang inspiratif dan mengharukan. Film ini tidak hanya menceritakan tentang pendidikan, tetapi juga tentang perjuangan, dedikasi, dan hubungan yang terjalin antara manusia dengan alam dan budaya.
Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang kami pelajari dari film Sekolah Rimba adalah sebagai berikut. Yang pertama, film ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk semua, termasuk masyarakat pedalaman yang mungkin terpinggirkan dari akses pendidikan formal. Yang kedua, Butet harus beradaptasi dengan kehidupan dan budaya orang rimba yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Yang ketiga, tokoh utama dalam film ini adalah seorang guru perempuan yang menunjukkan keberanian dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan mengajar di lingkungan yang sangat berbeda dan sulit. Yang selanjutnya, guru tidak hanya mengajar tetapi juga belajar dari masyarakat lokal. Kolaborasi ini penting dalam membangun hubungan yang baik dan efektif dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, film ini juga mengajarkan pentingnya menjaga alam dan lingkungan yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat suku Dayak. Yang terakhir, Butet membantu anak-anak orang rimba untuk membangun rasa percaya diri dan mengembangkan kemampuan diri mereka. Selanjutnya, hubungan antara sekolah rimba dengan pembelajaran sosial emosional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri dan empati. Guru dalam film ini mengalami proses introspeksi dan pengembangan empati terhadap tantangan dan kehidupan peserta didik mereka yang penting dalam pembentukan hubungan guru peserta didik yang efektif. Yang kedua, kesadaran sosial. Melalui pengalaman guru dan peserta didik dalam berinteraksi dengan masyarakat suku anak dalam, film ini mempromosikan kesadaran sosial tentang keragaman budaya dan pengembangan keterbukaan untuk menghormati serta belajar dari perbedaan. Yang ketiga, keterampilan sosial. Interaksi antara guru dan masyarakat lokal mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, negosiasi, dan pemecahan masalah yang merupakan aspek penting dari pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru dalam film ini juga dihadapkan pada situasi saat mereka harus membuat keputusan yang mempertimbangkan baik kepentingan individu maupun kelompok. Selanjutnya, hubungan dengan EMC 2. Pertama, empati, peduli dengan anak rimba serta mengajak untuk belajar bersama. Yang kedua, mindfulness, meyakinkan dan merenungkan dirinya untuk menjadi guru serta memperjuangkan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, compassion, yaitu memahami kebutuhan peserta didiknya dengan mengajarkan hal-hal dasar dan memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan ilmu agar tidak dimanfaatkan orang lain. Yang keempat, critical thinking, yaitu memajukan dan meratakan pendidikan di sekolah rimba. Sekian pemaparan dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.